Kembali di Kompas Siang, Saudara. Setelah berkali-kali mangkir dari panggilan Dewas KPK, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya hadir dalam pemeriksaan kemarin. Soal dugaan pemerasan yang dilakukannya pada mantan mentan Syahrul Yassin Limpo, Firly membantah dan justru menyebutkan kondisi yang ia hadapi saat ini adalah serangan balik dari para koruptor. Tak pernah hadir dalam 2 kali panggilan sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya memenuhi panggilan klarifikasi Dewan Pengawas KPK. Klarifikasi ini diperlukan karena adanya laporan dugaan pelanggaran etik terkait pertemuan Firly dengan ex-Menteri Pertanian yang juga kini telah jadi tersangka korupsi Syahrul Yassin Limpo. Firly diperiksa sekitar 3 jam. Usai pemeriksaan, Firly menyebut telah memberi penjelasan lengkap mulai dari A sampai Z pada Dewas. Namun, Firly enggan memberikan jawaban detail soal materi pemeriksaan. Seputar laporan yang diterima oleh Dewas, saya sudah berikan sepenuhnya apa yang dimintakan oleh Dewan Pengawas. Tentu ini adalah sesuai dengan surat undangan klarifikasi oleh Dewas dan sudah saya sampaikan semuanya utuh dari mulai A sampai Z. Sedangkan untuk materinya tentu karena sifat pemeriksaan di Dewas itu adalah tertutup, nanti biarlah Dewas yang menyampaikan secara lengkap ya. Terima kasih ya. Dalam konferensi pers sebelum pemeriksaan Dewas, Firly membantah memeras Syahrul Yassin Limpo. Firly juga menganggap situasi yang sedang dihadapinya saat ini adalah serangan balik dari koruptor. Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun. Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap dan gratifikasi kepada siapapun. Saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua dan segenap anak bangsa yang saya hormati. Ini adalah season. Saya menganggap bahwa koruptor melakukan perlawanan dan serangan balik kepada KPK, kepada para pihak yang melakukan pemberantasan korupsi. Namun, pernyataan Firly tak serta-merta diamini Dewas. Pasalnya, ada beberapa keterangan Firly yang dinilai tak berkesesuaian, terutama soal pertemuan antara Firly dengan Syahrul. Untuk membuat terang perkara, Dewas berencana memanggil Syahrul Yassin Limpo untuk dikonfrontasi. Kita masih akan memanggil Pak SYL juga, sebab ada beberapa keterangan yang tidak saling bersesuaian. Nah, itu kan mesti dikonfirmasi ulang, diklarifikasi ulang. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mendesak Dewas KPK menjatuhkan putusan tegas berupa rekomendasi pengunduran diri pada Firly Bahuri. Firly dinilai telah berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di KPK, termasuk juga dugaan pemerasan. Sudah seharusnya Dewan Pengawas memberikan putusan yang tegas, yaitu sanksi berat berupa rekomendasi kepada Firly Bahuri untuk mengundurkan diri sebagai Ketua KPK. Atas dasar apa? Sekali lagi, pelanggaran pasal 36 Undang-Undang KPK. Sangat jelas alat bukti yang dimiliki oleh Dewas, saya pikir, yaitu adanya dokumentasi foto pertemuan Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo, juga keterangan saksi-saksi yang membenarkan terjadinya peristiwa tersebut. Belum lagi dari sisi aspek dugaan penerimaan gratifikasi atau pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Tak hanya membantah memeras, Firly sebelumnya juga menyebut polisi salah menggeledah rumah yang dilakukan dalam pengungkapan kasus ini. Firly menyebut 3 rumah yang digeledah penyidik salah alamat dan bukan miliknya. Firly mengklaim penggeledahan yang dilakukan membuat para pemilik rumah merasa keberatan dan tak nyaman. Firly telah memberikan keterangan baik di Polda maupun di Dewas KPK. Kini publik menanti hasil pemeriksaan Firly. Akankah sanksi terberat berupa rekomendasi pengunduran diri dijatuhkan oleh Dewas? Tim Liputan Kompas TV.
Ya, kemarin Firly Bahuri telah memberikan keterangan pada Dewas KPK, lalu bagaimana langkah lanjutan yang akan dilakukan oleh Dewas KPK? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Karima Anissa di Gedung KPK Jakarta. Karima, kemarin Firly telah memberikan klarifikasi terkait dengan dugaan pelanggaran etik terkait dengan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Lalu apa saja tahapan selanjutnya yang akan dilakukan Dewas? Ya, tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK atau Dewas KPK adalah masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi dan juga pemeriksaan barang bukti terkait dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Adapun pemeriksaan saksi-saksi dan juga pemeriksaan barang bukti ini untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Dewas KPK apakah dalam kasus dugaan pemerasan ini akan dilanjutkan ke sidang etik atau tidak. Karena kalau nantinya Dewas KPK memutuskan untuk tidak melanjutkan ke sidang etik, berarti dari pemeriksaan saksi maupun pemeriksaan barang bukti ini dirasa sudah cukup. Namun jika dari hasil pemeriksaan saksi dan juga pemeriksaan barang-barang bukti ini dilanjutkan ke sidang etik, maka Dewas KPK pun akan memutuskan terkait sanksi apa yang akan diberikan terhadap Firly Bahuri jika ditemukan adanya pelanggaran etik sebagai ketua KPK. Adapun dalam sidang etik ini yang nantinya dijatuhkan sanksi, dalam sanksi-sanksi yang diputuskan oleh Dewas KPK ini terdapat 3 kualifikasi atau 3 jenis sanksi jika ditemukan melanggar peraturan Dewan Pengawas KPK. Adapun sanksi-sanksi tersebut dimulai dari sanksi ringan, sanksi sedang, dan juga sanksi berat. Sanksi ringan ini sendiri terdiri mencakupi teguran tertulis selama 3-6 bulan. Lalu adapun sanksi ringan ini pemotongan gaji maksimal sebesar 20%. Nah, ini ada juga sanksi berat yaitu rekomendasi pengunduran diri yang diajukan kepada Firly Bahuri. Untuk selanjutnya, tahap selanjutnya nantinya ketika pemeriksaan saksi ini beres, pertama-tama kita akan menunggu konfirmasi apakah ini akan dilanjutkan ke sidang etik. Lalu nantinya jika sidang etik berjalan, kita juga akan melihat sanksi apa yang dijatuhkan oleh Dewas KPK kepada Firly Bahuri ini. Apakah sanksi ringan, sanksi sedang, ataupun sanksi berat. Tentu saja ini kita harus kawal bersama-sama karena dalam kasus pemerasan ini tidak hanya melibatkan Firly Bahuri, atau kita juga bisa tahu bahwa ada mantan Menteri Pertanian juga yang dalam kasus dugaan korupsi seperti itu. Juno. Untuk saat ini Dewas menyebutkan selain telah memanggil Firly dan sejumlah pimpinan KPK lainnya, apakah Dewas juga akan memanggil yakni mantan-mantan Syahrul Yassin Limpo untuk dikonfrontir terkait dengan keterangan dari Firly Bahuri? Ya, memang Dewas KPK sudah berencana akan memanggil Syahrul Yassin Limpo untuk diperiksa keterangannya terkait kasus dugaan pemerasan ini. Dan tidak hanya Syahrul Yassin Limpo, bahkan Firly Bahuri pun memungkinkan akan dipanggil kembali oleh Dewas KPK yang agendanya akan dilakukan konfrontasi begitu antara Firly Bahuri dan juga Syahrul Yassin Limpo. Tetapi apa dan kapan tepatnya konfrontasi ini akan dilaksanakan, ini masih dalam proses pembahasan atau rapat internal oleh Dewas KPK. Yang pasti nantinya ketika agenda ini sudah ada, nanti akan dikabarkan langsung tepatnya jam berapa dan kapan pemeriksaan Syahrul Yassin Limpo dan juga Firly Bahuri ini akan digelar di KPK. Tetapi ini perlu diketahui Juno dan juga saudara, adapun tujuan dari konfrontasi yang diajukan atau yang sedang diagendakan oleh Dewas KPK ini untuk melihat karena adanya perbedaan keterangan antara Firly dan juga Syahrul Yassin Limpo. Salah satu keterangan yang berbeda adalah sebelumnya Firly Bahuri menampik bahwa ia bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo di lapangan badminton ini terkait dengan kasus dugaan pemerasan ini, karena Firly menyebut bahwa pertemuan itu sudah terjadi cukup lama sebelum KPK membuka kasus dugaan pemerasan ini. Sementara itu Syahrul Yassin Limpo dalam keterangan terbarunya ini pada tanggal 30 Oktober 2023 kemarin menyebut bahwa memang antara Syahrul Yassin Limpo dan juga Firly Bahuri telah melakukan pertemuan
di rumah Firly Bahuri di Kertanegara, Jakarta. Ini kan berarti ada keterangan yang saling bertolak belakang begitu ya, dan di mana proses pemeriksaan terkait dugaan pemerasan ini masih terus berjalan. Oleh sebab itu ini hal yang sangat wajar jika nantinya KPK memutuskan untuk melakukan konfrontasi antara Firly Bahuri, Ketua KPK, dan juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kita juga akan simak bersama-sama jika nantinya konfrontasi ini jadi ataupun akan dilakukan. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana upaya Dewas untuk menuntaskan agar kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo yang diduga melibatkan Firly Bahuri dapat diselesaikan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Karima Anissa dari Gedung KPK Jakarta.